coba saja selamatkan aku. Kalau gerakan tanganmu bagus, akan kubiarkan kau menghamiliku. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh Jessica, seorang dokter wanita kulit putih, kepada seorang residen asal Indonesia. Di tengah-tengah ruang gawat darurat yang sibuk, ucapan yang mengejutkan itu membuat beberapa staf di sekitarnya tertawa, sementara Budi Santoso, pria yang menjadi sasaran, hanya bisa menundukkan kepalanya lebih dalam. Namun, hanya 30 menit kemudian, dokter wanita yang sombong itu akan berkata dengan suara gemetar, "Kau, bagaimana bisa kau memiliki keahlian seperti ini?" Seluruh ruang gawat darurat terhenyak oleh kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh pria yang selama ini mereka anggap sebagai residen biasa dari Indonesia. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Di St. Mary's Medical Center di Manhattan, New York, salah satu rumah sakit terbaik di kota itu, jam menunjukkan pukul 7 pagi di Departemen Gawat Darurat. Waktu pergantian jaga telah dimulai. Di antara para staf medis berjas putih yang bergerak sibuk di koridor, ada satu orang yang berjalan dengan tenang, nyaris tak terlihat. Dia adalah Budi Santoso, seorang pria Asia dengan postur biasa setinggi 175 cm dan kacamata berbingkai hitam tebal. Seorang residen berusia 28 tahun dari Indonesia. Jas Budi tampak lebih kusut dibandingkan yang lain, dan sepatunya terlihat usang seolah telah dipakai selama bertahun-tahun. Ketika ia tiba tepat waktu, para residen lain sudah berkumpul, bersiap untuk ronde pagi. Selain Budi, semuanya adalah orang kulit putih. Saat Budi diam-diam berdiri di barisan belakang, beberapa dari mereka melirik dan berbisik. Ia tahu mereka membicarakannya, tetapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya terus menatap rekam medis di tangannya. Tuk, tuk, tuk. Suara sepatu hak tinggi memecah keheningan saat Jessica White muncul. Kepala residen berusia 35 tahun itu, dengan rambut pirangnya yang tertata rapi, adalah sosok yang memiliki kekuasaan besar di sana. Terlebih lagi, ia adalah keponakan dari kepala departemen rumah sakit. Jas Jessica disetrika dengan kaku, lehernya dihiasi kalung emas tipis, dan anting berlian berkilauan di telinganya. Segala sesuatu tentangnya seolah menegaskan betapa istimewanya dirinya. Suasana langsung berubah begitu Jessica masuk. Pandangannya kemudian tertuju pada Budi yang berdiri di sudut. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Ah, teman kita yang pendiam dari Indonesia sudah datang rupanya." Ia mengucapkan kata Indonesia dengan penekanan khusus, seolah-olah itu adalah kata yang melambangkan sesuatu yang inferior. Para residen di sekitarnya menahan tawa. Budi. Budi siapa tadi? Nama-nama Indonesia kalian itu sulit sekali diucapkan, jadi aku tidak bisa mengingatnya. Budi Santoso, jawab Budi dengan suara pelan. Ah, ya, Santoso. Tapi bahasa Inggrismu masih terdengar sangat kaku. Aku khawatir kau tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Apalagi dalam situasi darurat, salah dengar satu kata saja bisa membunuh orang, kau tahu, kan? Sebenarnya, kemampuan bahasa Inggris Budi tidak bermasalah sama sekali. Ia bahkan menggunakan istilah medis yang lebih akurat daripada kebanyakan residen Amerika. Namun, karena ia adalah pribadi yang pendiam, Jessica menganggapnya sebagai kelemahan. Dan lagi, Budi, kudengar orang Indonesia sangat menjunjung tinggi hierarki. Ya, ini Amerika. Kalau kau hanya menunduk di hadapan atasan, pasien akan merasa cemas. Ronde pun dimulai. Satu persatu residen melaporkan kondisi pasien mereka dengan percaya diri. Sesekali diselingi lelucon untuk mencairkan suasana. Namun, saat tiba giliran Budi, suasana menjadi tegang. Ia melaporkan kondisi pasiennya dengan akurat dan ringkas. Mulai dari diagnosis hingga proses perawatan, semuanya sempurna tanpa celah. Namun, Jessica tetap mencari-cari kesalahan. Pemahamanmu tentang kondisi pasien sepertinya lumayan. Tapi kau sepertinya belum sepenuhnya beradaptasi dengan sistem medis Amerika. Sistem di sini sangat berbeda dengan di negaramu, Indonesia, kan? Di sana masih banyak yang tertinggal, bukan? Itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Namun, Budi hanya menjawab, ya, saya akan berusaha lebih keras lagi. Kejadian seperti ini berulang setiap hari. Saat makan siang, Budi sering makan nasi goreng sendirian di sudut ruangan. Jessica bahkan mempermasalahkan hal ini. Bau itu benar-benar membuatku mual. Ini rumah sakit. Rumah sakit, ada banyak pasien di sini. Kuharap kau bisa menahan diri untuk tidak membawa makanan dengan bau menyengat seperti itu. Tanpa berkata apa-apa, Budi menutup kotak bekalnya dan pindah ke sebuah taman kecil di belakang rumah sakit. Duduk di bangku yang dingin, ia memakan nasi gorengnya yang sudah dingin tanpa mengeluh sedikit pun. Namun, yang lebih sulit ditahan adalah perlakuan di depan pasien. Ketika ada pasien kulit putih, sikap Jessica menjadi semakin terang-terangan. Jangan khawatir, Nyonya. Rumah sakit kami punya banyak dokter Amerika yang kompeten. Biar saya yang menangani Anda, bukan mahasiswa dari Indonesia ini. Budi adalah seorang residen resmi, bukan mahasiswa, tetapi Jessica sengaja merendahkannya. Pasien itu mengangguk lega, dan Budi terpaksa mundur dan hanya berperan sebagai asisten.
Suatu hari, ia menerima penghinaan yang lebih langsung. Apa semua pria Indonesia sekecil itu? Bahkan kemerdekaan kalian pun dibantu oleh negara lain, apa yang bisa dibanggakan? Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, kepalan tangan Budi mengeras dengan sendirinya. Sesuatu yang panas membara dari lubuk hatinya, tetapi ia menahannya. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, ia terus melakukan pekerjaannya. Pada Kamis sore, di ruang gawat darurat yang lebih sepi dari biasanya, Jessica sedang mengobrol dengan para perawat. Ketika Budi lewat sambil merapikan rekam medis, sebersit ide iseng muncul di benak Jessica. Hei, teman-teman, bagaimana kalau kita mengerjai teman kita yang pendiam dari Indonesia itu? Para perawat tertawa dan menunjukkan minat. Jessica pun mendekati Budi. Budi, sepertinya gerakan tanganmu cukup teliti, ya? Mendengar ucapan yang tiba-tiba itu, Budi mengangkat kepalanya. Jessica tersenyum menyeringai. Tapi ada satu hal yang benar-benar membuatku penasaran. Apa benar pria Indonesia seperti yang digosipkan? Para perawat di sekitarnya mulai terkikik. Budi merasa firasat buruk. Tetapi ia tetap diam. Jessica menjadi semakin vulgar. Sebagai dokter, aku akui keahlian tanganmu. Tapi sebagai pria, aku tidak yakin. Coba saja selamatkan aku. Kalau gerakan tanganmu bagus, akan kubiarkan kau menghamiliku. Seketika, ruang gawat darurat menjadi hening. Ini adalah pelecehan seksual yang jelas, sekaligus ucapan rasis. Beberapa perawat tampak terkejut, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Jessica adalah kepala residen dan keponakan kepala departemen. Wajah Budi langsung memerah. Rasa malu dan amarah membanjirinya sekaligus. Tangannya mencengkeram rekam medis dengan erat, dan otot-otot di rahangnya menegang. Namun, ia tetap tidak mengatakan apa-apa. Oh, wajahmu memerah, kau malu? Atau marah, tapi jujur saja, apa kau benar-benar percaya diri? Suara tawa yang meledak menusuk telinga Budi. Berbagai pikiran melintas di benaknya seperti kilat. Semua penghinaan yang ia tahan selama ini muncul kembali, dan amarah yang membara membuncah di dadanya. Namun, Budi tetap diam. Ia hanya meninggalkan tempat itu dengan satu kata, permisi. Sudah kuduga, pria Indonesia memang seperti itu. Membosankan. Bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Malam itu, Budi sendirian di atap rumah sakit. Pemandangan malam kota New York dari lantai 11 memang indah, tetapi hatinya sama sekali tidak tenang. Angin dingin menerpa wajahnya, dan matanya memancarkan gejolak emosi yang kompleks. Amarah, frustrasi, dan di atas segalanya, kesedihan yang mendalam. Namun, pada saat yang sama, ada alasan yang membuatnya tidak bisa menyerah. Budi mengeluarkan sebuah foto usang dari sakunya. Di dalam foto itu, ada seorang wanita muda yang tersenyum cerah. Tunggu sebentar lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Waktunya belum tiba. Ia harus bertahan lebih lama demi alasan yang hanya ia sendiri yang tahu. Namun takdir sepertinya tidak mau menunggunya lebih lama lagi. Karena keesokan harinya, sebuah insiden akan terjadi yang akan mengubah segalanya. Jumat, pukul 11 pagi. Budi Santoso belum menyadari bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia masih merapikan rekam medis dengan tenang seperti biasa. Ruang gawat darurat hari itu luar biasa sibuk. 2 korban kecelakaan lalu lintas sejak subuh, seorang pria 60-an yang dilarikan karena serangan jantung, dan seorang tunawisma yang pingsan karena keracunan alkohol semuanya datang bersamaan. Para perawat berlarian, dan para residen sibuk dengan pasien masing-masing. Budi sedang memeriksa perkembangan Nenek Siti, seorang pasien lansia yang ia tangani sejak semalam. Nenek keturunan Indonesia Amerika, berusia 70-an itu datang ke UGD 2 hari lalu karena sakit perut yang parah. Residen lain telah memeriksanya tetapi tidak menemukan kelainan berarti, sehingga ia hanya dalam pengawasan. Nenek Siti tampak senang melihat Budi. Aduh, dokter muda dari Indonesia, ya. Senang sekali rasanya melihat wajah orang dari negara sendiri, jadi lebih tenang rasanya. Budi tersenyum kecil sambil memeriksa kondisi nenek itu dengan saksama. Saat ia kembali menekan perutnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan kecil yang terlewatkan oleh residen sebelumnya. Ia memeriksa kembali hasil tes darah. Jumlah sel darah putihnya perlahan-lahan meningkat. Awalnya masih dalam batas normal, tetapi sekarang sudah di ambang batas. Tatapan Budi menjadi serius. Ia mulai bertanya lagi kepada nenek itu dengan lebih detail. Nek, sejak kapan tepatnya mulai sakit? Coba diingat-ingat lagi. Duh, sekitar 3 hari yang lalu perut saya mulai tidak enak. Tapi sejak kemarin sakitnya sudah tidak tertahankan lagi. Budi mengangguk sambil kembali menekan perutnya, kali ini lebih teliti, memperhatikan setiap perubahan ekspresi wajah sang nenek. Ia tidak melewatkan kerutan samar di wajah nenek itu saat ia menekan perut kanan bawah. Ini bisa jadi radang usus buntu. Namun, pada lansia berusia 70-an, gejalanya seringkali tidak khas. Berbagai kemungkinan melintas cepat di benak Budi. Ia memutuskan bahwa pemeriksaan lebih lanjut diperlukan.
Namun, saat itu Jessica muncul. Apa yang kau lakukan? Saya sedang memeriksa kembali kondisi Nenek Siti. Ada kemungkinan radang usus buntu, jadi bagaimana kalau kita lakukan CT scan? Ujar Budi hati-hati. Jessica memasang ekspresi mengejek. CT scan? Michael sudah memeriksanya dan bilang tidak ada apa-apa. Kau ini selalu khawatir berlebihan. Apa kau mau membuat tagihan medisnya meledak? Tapi jumlah sel darah putihnya terus naik dan ada nyeri tekan di perutnya. Apa di Indonesia setiap pasien langsung di CT scan? Ini Amerika. Ada yang namanya efisiensi biaya. Kalau perusahaan asuransi mempersoalkan pemeriksaan yang tidak perlu ini, bagaimana? Para perawat di sekitar mengangguk setuju dengan ucapan Jessica. Mereka juga berpikir Budi bereaksi berlebihan. Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanyalah seorang residen tahun pertama, sementara Jessica adalah kepala residen. Beri saja dia pereda nyeri lagi dan kita pantau perkembangannya. Kalau ada keluhan karena pemeriksaan mahal ini, kau yang akan bertanggung jawab. Budi terpaksa mengangguk, tetapi hatinya terus merasa cemas. Intuisi medisnya memperingatkan bahwa ada sesuatu yang terlewatkan. Sekitar pukul 2 siang, Budi terus-menerus memeriksa Nenek Siti. Setelah diberi pereda nyeri sesuai instruksi Jessica, rasa sakitnya tampak sedikit mereda, tetapi di mata Budi, masih ada yang tidak beres. Nek, bagaimana perasaannya? Masih agak sakit, tapi lebih baik dari tadi. Budi kembali menekan perutnya. Meskipun rasa sakitnya berkurang karena obat, kekakuan di perutnya masih ada. Dan suhu tubuh nenek itu sepertinya sedikit meningkat. Saat itu, Michael lewat dan menyindir Budi, masih saja mengurusi nenek itu? Jessica sudah bilang pantau saja. Jangan berlebihan. Budi hanya mengangguk tanpa kata, tetapi di dalam hatinya ia semakin cemas. Ia teringat pernah melihat kasus serupa di Indonesia. Radang usus buntu pada pasien lansia bisa memiliki gejala yang tidak jelas dan jika salah penanganan, bisa berkembang menjadi peritonitis. Pukul 4 sore, saat Budi sedang menangani pasien lain, tiba-tiba terdengar keributan dari salah satu sudut UGD. Seorang perawat berteriak panik. Kondisi pasien di sini aneh. Budi berlari dan mendapati Nenek Siti. Wajahnya pucat pasi dan ia berkeringat dingin. Tekanan darahnya turun dan denyut nadinya cepat. Nenek? Nenek? Namun, kesadaran nenek itu sudah menurun. Jantung Budi berdebar kencang. Skenario terburuk yang ia bayangkan sedang terjadi. Jessica berlari mendekat. Ada apa? Kenapa tiba-tiba begini? Usus buntunya sepertinya pecah dan sudah berkembang menjadi peritonitis. Kita harus segera membawanya ke ruang operasi sekarang juga, seru Budi dengan mendesak. Jessica tampak panik. Ia tidak punya banyak pengalaman mendiagnosis radang usus buntu, terutama pada pasien lansia. Tidak, coba kita periksa darahnya lagi dulu. Tidak ada waktu, kita harus segera lakukan CT scan dan siapkan operasi. Suara Budi terdengar mendesak, namun, Jessica masih ragu-ragu. Ia tidak mau mengakui bahwa kesalahannya dalam diagnosis telah membahayakan pasien. Kau sedang memerintahku? Siapa kau berani memberiku perintah? Pada saat itu, kondisi Nenek Siti semakin memburuk. Tekanan darahnya anjlok dan denyut nadinya melemah. Budi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tanpa sadar, ia menyingkirkan Jessica dan mendekati nenek itu, lalu mulai memberi instruksi kepada para perawat. Cairan infus salin, percepat. Siapkan obat penekan tekanan darah. Dan hubungi ruang operasi, tanyakan ketersediaan untuk operasi darurat. Para perawat secara naluriah mengikuti perintah tegas Budi. Semua orang terkejut melihat sisi lain dari Budi yang biasanya pendiam. Jessica marah. Apa yang kau lakukan? Akulah kepala residen di sini. Namun, Budi mengabaikan ucapan Jessica dan terus merawat Nenek Siti. Gerakan tangannya tepat dan keputusannya cepat. Seolah-olah ia telah berubah menjadi orang lain. Apa CT scan bisa dilakukan sekarang? Seorang teknisi radiologi mengangguk. Bisa, sekarang juga. Baik. Nenek akan baik-baik saja. Saya ada di sini, jangan khawatir. Suara Budi terdengar penuh keyakinan, seolah ia sudah sering menghadapi situasi seperti ini. Nenek Siti, meskipun dalam keadaan setengah sadar, menggenggam tangan Budi dengan erat. Hasil CT scan keluar. Seperti yang diduga, usus buntunya pecah dan peritonitis telah dimulai. Diagnosis Budi tepat. Wajah Jessica menjadi pucat. Kesalahannya telah membahayakan nyawa pasien. Namun, ia tetap tidak mau mengakuinya. Ini tidak bisa diprediksi. Gejala pada pasien lansia memang tidak jelas. Namun, tatapan para staf medis lain mulai berubah. Mereka semua tahu bahwa Budi telah memberikan diagnosis yang tepat sejak awal. Sambil mengantar Nenek Siti menuju ruang operasi, Budi menghela napas panjang. Untungnya, waktu belum terlambat dan operasi kemungkinan besar akan berhasil. Namun, jika sedikit saja terlambat, situasinya akan sangat berbahaya. Perawat Emily mendekati Budi dengan tenang. Budi, kau hebat sekali. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada nenek itu.
Budi menggelengkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tidak, kau benar-benar hebat. Bagaimana kau bisa mendiagnosisnya dengan begitu akurat? Kau seperti dokter yang sangat berpengalaman. Budi tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Insiden hari ini mulai menyingkapkan sedikit kemampuannya. Namun, ia harus tetap berhati-hati. Jessica merasa malu di bawah tatapan para residen dan perawat lain. Kesalahannya terungkap dengan jelas. Dan fakta bahwa seorang residen Indonesia yang selama ini ia remehkan justru menyelamatkan pasien membuatnya merasa terhina. Pukul 6 sore, kabar bahwa operasi Nenek Siti berhasil sampai ke UGD. Kepala Departemen Bedah sendiri turun untuk mencari Budi. Anda residen Santoso, kan? Diagnosis yang luar biasa. Jika sedikit saja terlambat, situasinya akan sangat berbahaya. Pujian dari kepala bedah membuat suasana di UGD menjadi aneh. Semua mata tertuju pada Budi, sementara wajah Jessica memerah. Budi tetap menjawab dengan tenang, syukurlah kita tidak terlambat. Namun, di dalam hatinya, berbagai emosi bergejolak. Insiden hari ini mulai menyingkapkan kemampuan tersembunyinya. Ini baru puncak gunung es, tetapi jelas merupakan awal dari sebuah perubahan. Saat jam pulang tiba, Budi duduk sendirian di kafetaria rumah sakit. Hari itu terasa sangat panjang. Tiba-tiba, Michael datang dan duduk di sebelahnya. Budi, hari ini kau hebat sekali. Jujur, aku terkejut. Budi mengangkat kepalanya. Ini pertama kalinya Michael berbicara dengannya seperti ini. Kau benar-benar hanya mahasiswa kedokteran biasa di Indonesia. Rasanya, ada yang berbeda. Tatapan Budi sempat goyah sejenak, tetapi ia segera kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa. Saya hanya beruntung. Michael menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bertanya lebih jauh, meskipun jelas ia merasa curiga. Malam itu, Budi kembali ke atap rumah sakit. Ia tahu bahwa insiden hari ini mulai menyingkapkan identitasnya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi sepenuhnya. Ia mengeluarkan foto dari sakunya sekali lagi. Wanita di dalam foto itu masih tersenyum cerah. Maaf. Sepertinya akan sedikit lebih cepat dari yang direncanakan. Angin bertiup, mengacak-acak rambutnya. Mulai besok, segalanya pasti akan berbeda. Dimulai dari hari ini, kisah sejatinya akan terungkap. Senin pagi, suasana di rumah sakit terasa sedikit berbeda. Sejak insiden Nenek Siti hari Jumat, cara orang memandang Budi telah berubah drastis. Para perawat menyapanya dengan lebih hormat di koridor, dan beberapa residen lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun, sikap Jessica justru menjadi lebih dingin. Kesalahannya yang terungkap dan dipermalukan oleh residen Indonesia yang ia remehkan telah melukai harga dirinya. Ia sengaja menghindari tatapan Budi setiap kali mereka berpapasan, dan selama ronde pagi, serangannya menjadi lebih terang-terangan. Residen Santoso beruntung sekali hari Jumat itu. Tapi kedokteran bukan tentang keberuntungan. Dibutuhkan pemikiran sistematis dan pengalaman. Jessica sengaja mengatakan ini di depan residen lain, seolah-olah diagnosis akurat Budi hanyalah sebuah kebetulan. Budi tetap tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk kecil. Namun di matanya, ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah sesuatu yang tertidur di lubuk hatinya mulai terbangun. Selasa sore, insiden lain terjadi di UGD. Seorang pria kulit putih berusia 50 belakangan dilarikan sambil memegangi dadanya. Gejalanya khas infark miokard, dan Michael ditugaskan sebagai dokter utama. Namun karena kurang pengalaman, Michael melakukan kesalahan dalam penanganan awal. Ia salah menginterpretasi EKG, melewatkan elevasi segmen ST dan mendiagnosisnya hanya sebagai angina biasa. Ia hanya memberikan nitrogliserin dan menyuruh untuk memantau. Namun saat Budi melihat EKG itu, ekspresinya langsung mengeras. Itu jelas infark miokard. Situasi yang membutuhkan angiografi koroner segera. Otak Budi bekerja cepat, setiap detik, otot jantung pasien ini sedang mati. Budi mendekati Michael dengan hati-hati. Bolehkah aku melihat EKG-nya lagi? Michael menjawab dengan kesal. Untuk apa dilihat lagi? Itu hanya angina biasa. Beri nitrogliserin dan pantau saja. Namun Budi tidak menyerah. Nyawa pasien dipertaruhkan. Ia kembali memeriksa EKG dengan teliti. Terlihat elevasi ST yang jelas pada sadapan V2 dan V3. Jelas ini adalah infark miokard dinding anterior. Michael, ini sepertinya infark miokard. Kita harus segera mengirimnya ke pusat jantung. Michael bereaksi dengan jengkel. Hei, siapa kau berani mendiagnosis di atasku? Aku juga bisa membaca EKG. Pada saat itu, kondisi pasien memburuk drastis. Ia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Fibrilasi ventrikel sepertinya telah dimulai. Semuanya terjadi dalam sekejap, Budi bergerak secara naluriah. Ia segera berlari ke arah pasien dan memulai resusitasi jantung paru, RJP. Gerakan tangannya tepat, kedalaman dan kecepatan kompresinya sempurna, seolah-olah ia telah melakukannya ribuan kali. Siapkan defibrilator, epinefrin 1 mg. Perintah Budi kepada para perawat.
Suaranya penuh keyakinan dan wibawa. Para perawat secara otomatis mengikuti perintahnya. Setelah 2 kali kejut listrik, irama jantung pasien kembali. Budi segera menghubungi pusat jantung, meminta persiapan untuk angiografi koroner darurat. Seluruh proses berjalan lancar. Para staf medis yang melihatnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan Budi yang pendiam bisa menangani situasi darurat dengan begitu cekatan. Terutama kemampuan RJP-nya setingkat dokter spesialis. Jessica datang terlambat dan baru memahami situasinya. Ada apa ini? Michael menjawab dengan gugup. Pasien tiba-tiba pingsan, dan Budi melakukan tindakan darurat. Wajah Jessica menegang. Sekali lagi, Budi turun tangan di saat genting dan menyelamatkan pasien, sekaligus menutupi kesalahan Michael. Setelah pasien dipindahkan ke pusat jantung, suasana di UGD menjadi aneh. Semua orang kembali menatap Budi. Kemampuan yang ditunjukkan oleh seorang residen tahun pertama ini sulit dipercaya. Perawat Emily berbisik kepada Budi, "Budi, kau luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukan RJP sesempurna itu? Kau seperti dokter spesialis." Budi menjawab dengan tenang, "Saya hanya belajar dengan giat di sekolah." Tetapi Emily menggelengkan kepala. Bukan seperti itu. Gerakan tanganmu, penilaianmu. Semuanya seperti dokter yang sangat berpengalaman. Apa kau benar-benar hanya mahasiswa kedokteran biasa di Indonesia?" Sebelum Budi bisa menjawab, Jessica menyela. "Emily, jangan melebih-lebihkan. Dia hanya melakukan prosedur sesuai buku. Bukan hal yang luar biasa." Namun, tatapan orang-orang di sekitarnya jelas telah berubah. Ini adalah kedua kalinya. Terlalu akurat dan cekatan untuk disebut kebetulan. Pada hari Rabu, kejadian yang lebih menakjubkan terjadi. Seorang wanita hamil berusia 30-an dilarikan ke UGD. Usia kehamilannya 36 minggu dan ia tiba-tiba mengalami pendarahan. Mereka harus melakukan penanganan awal di UGD sampai dokter kandungan datang. Jessica menjadi penanggung jawab, tetapi ia kurang pengalaman dalam kasus darurat obstetri. Ia tidak bisa memberikan diagnosis yang tepat, apakah itu solusio plasenta, plasenta previa, atau penyebab lain. Budi mengamati pasien dari samping. Begitu melihat perut pasien, matanya menjadi tajam. Dari bentuk rahim, tingkat kekakuannya, dan pola pendarahannya, ia mencurigai adanya solusio plasenta. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Solusio plasenta mengancam nyawa ibu dan janin, dan mungkin memerlukan operasi caesar darurat segera. Namun, Jessica masih ragu-ragu. Budi mendekat dengan hati-hati. "Apakah Anda sudah mempertimbangkan kemungkinan solusio plasenta?" Jessica merespons dengan tajam, "Memangnya aku spesialis kandungan? Jangan sembarangan menyebut diagnosis." Tetapi saat itu, kondisi pasien semakin memburuk, jumlah pendarahan meningkat drastis dan tekanan darahnya mulai turun. Detak jantung janin juga menjadi tidak stabil. Situasi benar-benar kritis, Budi tidak bisa menahannya lagi. Ia menyingkirkan Jessica dan langsung mendekati pasien. "Suster, segera panggil residen obstetri dan minta ruang operasi menyiapkan operasi caesar darurat. Siapkan juga transfusi darah." Perintah Budi tepat dan cepat. Para perawat mulai bergerak mengikutinya. Jessica mencoba memprotes, tetapi situasinya terlalu genting. Budi mengambil semua tindakan untuk menstabilkan pasien, memberikan cairan infus, oksigen, dan pemantauan berkelanjutan. Semuanya sempurna, seolah-olah dilakukan oleh seorang spesialis kandungan. 10 menit kemudian, residen obstetri tiba. Setelah memahami situasi, ia segera memerintahkan pemindahan pasien ke ruang operasi. Ia memuji diagnosis dan penanganan awal Budi. Siapa yang melakukan penanganan awal? Luar biasa. Jika sedikit saja terlambat, akan sangat berbahaya. Semua mata tertuju pada Budi. Ini adalah ketiga kalinya. Tidak bisa lagi disebut kebetulan. Kemampuannya jelas melampaui tingkat seorang residen tahun pertama. Wajah Jessica pucat pasi. Kesalahannya berulang kali ditutupi oleh Budi. Ia tidak bisa lagi menganggap ini sebagai kebetulan atau keberuntungan. Pada Kamis siang, rumor tentang Budi mulai menyebar di kalangan residen. Ada yang aneh dengan Budi. Kemampuannya terlalu hebat. Apa benar dia hanya mahasiswa kedokteran biasa? Michael langsung bertanya kepada Budi, "Budi, jujur saja. Apa kau benar-benar hanya mahasiswa kedokteran biasa di Indonesia? Kau terlihat sangat berpengalaman." Budi ragu sejenak. Sepertinya sudah sulit untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Namun, belum saatnya untuk mengungkapkan semuanya. "Saya hanya memiliki sedikit lebih banyak pengalaman di Indonesia." Jawaban yang ambigu itu membuat Michael yakin ada rahasia yang lebih besar, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, Jessica menemui Kepala Departemen, Dr. Thompson, di kantornya. Ia merasa tidak bisa lagi membiarkan Budi. Posisinya terasa terancam. "Paman, residen dari Indonesia bernama Budi Santoso itu, ada yang aneh dengannya. Kemampuannya terlalu hebat, sampai mencurigakan." Dr. Thompson menunjukkan minat. "Aneh bagaimana?" "Akhir-akhir ini, ia menangani beberapa kasus sulit dengan sempurna.
Itu bukan level yang bisa dilakukan oleh residen tahun pertama. Jangan-jangan dia memalsukan riwayatnya? Dr. Thompson berpikir sejenak. Memang, akhir-akhir ini ia sering mendengar kabar baik tentang Budi. Kepala bedah memujinya, dan reputasinya di kalangan perawat juga baik. Namun, ucapan Jessica ada benarnya juga. Baiklah, akan aku periksa. Jessica tersenyum puas. Ia berpikir identitas Budi akan segera terungkap. Dan jika ada masalah, ia berharap Budi bisa diusir dari rumah sakit. Namun, ia belum tahu betapa mengejutkannya identitas asli Budi, dan bahwa semuanya akan segera terungkap. Jumat pagi, sebuah rapat penting sedang berlangsung di kantor Dr. Thompson. Hasil penyelidikan latar belakang Budi, yang diminta oleh Jessica, telah keluar. Namun, hasilnya sama sekali berbeda dari yang diharapkan Jessica. Aku sudah memeriksa kembali berkas Budi Santoso, semuanya normal. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, nilainya sangat baik, dan surat rekomendasinya sempurna. Sepertinya tidak ada masalah, kata Dr. Thompson sambil membolak-balik berkas. Jessica tercengang. Ia yakin pasti ada yang aneh. Tetapi di atas kertas, semuanya tampak sempurna. Namun, ia tidak mau menyerah. Tapi, Paman, di lapangan dia benar-benar aneh. Dia melakukan tindakan medis yang tidak mungkin dilakukan oleh residen tahun pertama. Dr. Thompson berpikir sejenak. Ia juga mendengar rumor tentang Budi. Kalau begitu, lebih baik kita lihat langsung. Jika hari ini ada kasus sulit, kita tugaskan Budi Santoso dan uji kemampuannya. Jessica diam-diam merasa senang. Ia pikir akhirnya ada kesempatan untuk membongkar kedok Budi. Di hadapan kasus yang sulit, ia yakin Budi tidak akan bisa menyembunyikan jati dirinya. Pukul 2 siang, sebuah insiden mengejutkan terjadi. 6 korban luka parah dilarikan ke UGD akibat kecelakaan lalu lintas besar. Sebuah truk bertabrakan beruntun dengan 3 mobil penumpang, dan semua korban dalam kondisi kritis. Ruang gawat darurat seketika menjadi kacau balau. Tim medis dibagi untuk menangani pasien. Jessica sengaja menugaskan pasien paling kritis kepada Budi, seorang pria berusia 40-an dengan trauma multiple dan tidak sadarkan diri. Pasien mengalami cedera kepala, dada, dan perut sekaligus. Situasi yang sangat kompleks. Kasus seperti ini bahkan sulit ditangani oleh dokter spesialis berpengalaman. Jessica berharap Budi akan panik. Namun, reaksi Budi sama sekali berbeda. Begitu melihat pasien, ia mulai menganalisis situasi dengan tenang. Matanya berubah. Sosoknya yang pendiam dan pemalu lenyap, digantikan oleh tatapan tajam dan fokus saat ia dengan cepat memindai kondisi pasien. Tangannya secara alami memeriksa arteri karotis pasien sambil mengevaluasi pernapasan dan tingkat kesadarannya. Mulai dari survei primer, amankan jalan napas, periksa saturasi oksigen, perintah Budi kepada perawat. Suaranya penuh keyakinan, tanpa keraguan. Pernapasan pasien tidak stabil. Kemungkinan besar pneumotoraks. Budi segera memerintahkan röntgen dada sambil memeriksa suara paru-paru dengan stetoskop. Suara paru-paru kanan sangat lemah. Pneumotoraks tension, kita harus segera melakukan insersi selang dada. Tolong siapkan peralatannya. Para perawat bergerak cepat mengikuti perintah Budi. Namun, Jessica menyela. Tunggu, apa yang mau kau lakukan? Insersi selang dada terlalu berisiko. Panggil bedah toraks. Tidak ada waktu, kata Budi tegas. Tekanan darah pasien anjlok. Jantungnya tertekan oleh pneumotoraks. Budi tidak ragu lagi. Ia dengan cepat mensterilkan area insersi dan memberikan anestesi lokal. Gerakan tangannya begitu tepat dan alami, seolah-olah ia telah melakukannya ratusan kali. Ia membuat sayatan di kulit dengan pisau bedah, menembus lapisan otot dengan klem hemostatik, dan saat selang dada dimasukkan, terdengar suara his saat udara keluar. Dekompresi berhasil. Tekanan darah pasien segera stabil. Para staf medis yang menonton tercengang. Insersi selang dada adalah prosedur yang bahkan dilakukan dengan hati-hati oleh dokter berpengalaman, tetapi Budi melakukannya dengan begitu alami seolah itu adalah rutinitas. Namun, Budi tidak berhenti di situ. Ia segera beralih ke pemeriksaan perut. Perut pasien membuncit dan terasa nyeri saat ditekan. Kemungkinan besar ada pendarahan internal. Bawakan USG fast, perintahnya. Fast adalah pemeriksaan USG cepat untuk mengidentifikasi pendarahan di rongga perut pada pasien trauma. Ini juga memerlukan pengalaman yang cukup. Budi mengoperasikan probe USG dengan mahir, memindai kuadran kanan atas, kiri atas, dan rongga panggul. Terlihat cairan bebas di rongga perut. Pendarahan internal yang jelas. Pendarahan intra-abdomen terkonfirmasi. Siapkan untuk operasi darurat. Diagnosisnya akurat, tindakannya cepat. Ia juga memerintahkan persiapan transfusi darah. Dr. Thompson menyaksikan seluruh proses ini dengan keheranan yang semakin besar. Secara logika, tidak mungkin seorang residen tahun pertama bisa menangani pasien trauma multiple yang begitu kompleks dengan sempurna. Terakhir, Budi mengevaluasi cedera kepala. Ia memeriksa reaksi pupil dan melakukan pemeriksaan neurologis. Untungnya, tidak ada tanda-tanda pendarahan otak,
meskipun gegar otak sudah pasti. Setelah semua evaluasi dan tindakan selesai, pasien dipindahkan ke ruang operasi dalam kondisi stabil. Berkat penilaian Budi yang cepat dan akurat, nyawanya terselamatkan. Ketika UGD kembali tenang, semua mata tertuju pada Budi. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Residen pendiam dari Indonesia itu baru saja melakukan penanganan trauma setingkat spesialis dengan sempurna. Dr. Thompson mendekati Budi. Residen Santoso, itu tadi luar biasa. Tapi, bagaimana kau bisa melakukan insersi selang dada dengan begitu mahir? Budi ragu sejenak. Sepertinya ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya memiliki sedikit lebih banyak pengalaman di Indonesia. Sedikit? Kemampuan yang kau tunjukkan barusan membutuhkan setidaknya 10 tahun pengalaman, bicaralah jujur. Mata Budi goyah. Ia tidak bisa lagi menghindar dengan jawaban ambigu. Semua staf medis menatapnya. Jessica tidak mau melewatkan momen ini. Benar, Paman. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Itu bukan level residen tahun pertama. Tiba-tiba, pintu UGD kembali riuh. Pasien darurat lain datang. Kali ini, pasien henti jantung. Pasien sudah menerima RJP di ambulans tetapi tidak ada respons. Siapa yang akan menanganinya? Tanya Dr. Thompson. Semua mata tertuju pada Budi. Setelah apa yang baru saja ia tunjukkan, secara alami mereka berharap padanya. Namun, pasien henti jantung adalah kasus yang lebih rumit. Budi ragu sejenak, tetapi nyawa pasien dipertaruhkan. Ia tidak bisa ragu lagi. Saya yang akan menanganinya. Sejak saat itu, Budi berubah total. Sosoknya yang pendiam dan pasif lenyap, matanya tajam, gerakannya presisi. Ia seperti dokter yang ditempa di medan perang. Sambil mengambil alih RJP, Budi dengan cepat menilai kondisi pasien. Monitor menunjukkan fibrilasi ventrikel. Diperlukan kejut listrik, semua mundur. Defibrilasi, perintahnya penuh keyakinan. Setelah kejut listrik pertama tidak ada respons, ia segera memberikan obat. Epinefrin 1 mg. Amiodarone 300 mg. Pilihan dan dosis obatnya sempurna, ia menguasai pedoman bantuan hidup jantung lanjutan dengan sangat baik. Setelah kejut listrik kedua, jantung pasien mulai berdetak. Semua orang menghela napas lega. Namun, Budi tidak berhenti. Ia terus melakukan semua tindakan sampai pasien benar-benar stabil. Setelah pasien dipindahkan ke ICU, UGD menjadi sunyi. Semua orang menatap Budi. Mereka tidak bisa lagi menganggapnya sebagai residen tahun pertama biasa. Dr. Thompson mendekat lagi. Residen Santoso, sekarang kau harus benar-benar jujur. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Budi menghela napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi. Namun, ia belum siap menceritakan semuanya. Saya sudah menjadi dokter spesialis di Indonesia. Satu kalimat itu membuat UGD hening. Namun, ini hanyalah permulaan. Kisah sejati Budi baru saja akan dimulai. Ruang gawat darurat diselimuti keheningan. Pengakuan Budi mengejutkan semua orang. Menjadi dokter spesialis di Indonesia. Jika demikian, mengapa ia menjadi residen lagi di Amerika? Apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Thompson adalah yang pertama angkat bicara. Spesialis di Indonesia. Lalu kenapa kau menjadi residen di sini? Dan kenapa kau menyembunyikan fakta itu? Budi menundukkan kepalanya. Ia tahu ia tidak bisa lagi menghindar, tetapi kenangan itu terlalu menyakitkan untuk diungkapkan. Ada alasan pribadi. Jessica menyela dengan tajam. Alasan pribadi? Omong kosong apa itu? Kau menyembunyikan status spesialis dan masuk sebagai residen. Ini jelas penipuan. Staf medis lainnya mulai berbisik. Ucapan Jessica ada benarnya. Menyembunyikan pengalaman sebagai spesialis untuk menjadi residen jelas merupakan masalah. Namun, Dr. Thompson berpikir lain. Ia telah menyaksikan sendiri kemampuan Budi. Penjelasan bahwa Budi hanya seorang spesialis dari Indonesia tidak cukup untuk menjelaskan keahliannya yang luar biasa. Tunggu, Jessica. Pikirkan kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh residen Santoso. Insersi selang dada. USG-FAST. Bantuan hidup jantung lanjutan. Ini bukan sekadar level spesialis biasa. Ini membutuhkan pengalaman yang sangat luas. Semua orang mengangguk setuju. Kemampuan Budi memang jauh melampaui level spesialis pada umumnya. Terutama, penanganan pasien trauma yang ia tunjukkan hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah lama bekerja di pusat trauma. Residen Santoso, tolong katakan yang sejujurnya. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan di Indonesia. Budi mengeluarkan foto usang dari sakunya. Saat melihat wanita yang tersenyum cerah di foto itu, matanya berkaca-kaca. Sepertinya, inilah saatnya untuk bicara. Saya adalah spesialis kedokteran darurat di Indonesia. Napasnya tercekat. Tapi bukan hanya itu. Suara Budi bergetar. Tidak mudah untuk mengungkapkan kebenaran yang telah lama ia pendam. Saya bekerja untuk dokter lintas batas selama 5 tahun. Saya bekerja di zona konflik di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut.
Dokter Lintas Batas adalah organisasi medis yang bekerja di daerah paling berbahaya di seluruh dunia. Bekerja di sana selama 5 tahun berarti ia memiliki pengalaman yang tak terbayangkan. Dr. Thompson bertanya dengan takjub, 5 tahun di Dokter Lintas Batas. Jadi kau melakukan kegiatan medis di medan perang? Budi mengangguk. Suriah, Afghanistan, Kongo. Saya melakukan operasi di bawah desingan peluru dan menyelamatkan pasien di tengah ledakan bom. Ada hari-hari di mana saya mengoperasi 30 pasien. Suasana di UGD berubah total. Rahasia di balik kemampuan luar biasa Budi akhirnya terungkap. Keterampilan yang ditempa selama 5 tahun di medan perang menjelaskan segalanya. Jessica pun kehilangan kata-kata. Menjadi anggota Dokter Lintas Batas adalah salah satu kehormatan tertinggi di dunia medis. Ia tidak bisa lagi merendahkan orang seperti itu. Tapi kenapa kau menyembunyikan karier seperti itu dan menjadi residen di sini? Tanya perawat Emily hati-hati. Wajah Budi menjadi muram. Itu adalah pertanyaan yang menyentuh bagian paling menyakitkan. Ia menatap foto di tangannya sekali lagi. Dia. Tunangan saya. Suara Budi semakin pelan. Dia juga seorang dokter. Kami bertemu di Dokter Lintas Batas. Kami sedang bekerja bersama di Suriah ketika. Suaranya pecah. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Rumah sakit kami dibom. Saya berada di luar, tapi dia sedang di ruang operasi. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Ruang UGD menjadi hening. Semua orang bisa merasakan kepedihan Budi. Rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai terpancar jelas. Setelah kejadian itu, saya tidak bisa lagi bekerja sebagai dokter. Setiap kali melihat pasien, saya teringat padanya. Setiap kali masuk ruang operasi, kenangan hari itu kembali muncul. Lanjut Budi. Jadi saya kembali ke Indonesia dan berhenti menjadi dokter. Selama setahun saya tidak melakukan apa-apa. Tapi kata-kata terakhirnya terus terngiang di kepala saya. Apa yang ia katakan? Tanya Dr. Thompson lembut. Dia berkata, jangan menyerah menjadi dokter. Selamatkan lebih banyak orang. Jadi, saya memutuskan untuk memulai kembali. Tapi saya bukan lagi diri saya yang dulu. Dengan niat untuk belajar semuanya dari awal, saya datang ke Amerika. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mengapa Budi begitu pendiam, mengapa ia menyembunyikan kemampuannya, dan mengapa matanya selalu terlihat sedih. Emily menyeka air matanya. Jadi karena itu kau selalu diam. Maafkan kami karena tidak tahu, namun, Jessica masih sulit menerima kenyataan itu. Ia sadar betapa kejamnya perlakuannya selama ini. Terutama ucapan pelecehan seksual tempo hari, itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Dr. Thompson mendekati Budi. Residen Santoso. Tidak, Dr. Santoso. Anda adalah orang yang luar biasa. Saya hormat pada Anda karena memilih kembali jalan sebagai dokter setelah melalui penderitaan seperti itu. Budi menggelengkan kepala. Saya belum seperti dulu. Saya masih sering merasa takut. Takut kehilangan pasien, takut gagal lagi. Tapi lihatlah pasien-pasien yang Anda selamatkan hari ini. Tanpa keahlian dan pengalaman Anda, mereka tidak akan selamat. Saat itu, pintu UGD kembali ramai. Keluarga pasien yang dirawat Budi hari ini datang untuk berterima kasih. Cucu Nenek Siti, istri pasien serangan jantung, suami dari wanita hamil semuanya datang untuk mengucapkan terima kasih. Dokter, terima kasih banyak. Nenek saya selamat berkat Anda. Kalau bukan karena dokter, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada istri saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Mendengar ucapan terima kasih yang bertubi-tubi, mata Budi kembali berkaca-kaca. Untuk momen seperti inilah ia kembali menjadi dokter. Untuk menyelamatkan lebih banyak orang, seperti kata-kata terakhir tunangannya, Jessica menyaksikan semua itu dengan rasa malu. Ia sadar betapa piciknya pandangannya selama ini. Ia ingin mendekati Budi, tetapi langkahnya terasa berat. Dr. Thompson membuat keputusan. Dr. Santoso, mulai sekarang, kami akan secara resmi mengakui pengalaman Anda. Sebagai alumni Dokter Lintas Batas, Anda berhak mendapatkan perlakuan terbaik di rumah sakit kami. Namun Budi menggelengkan kepala. Tidak, saya ingin tetap menjadi residen. Saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari, terutama cara berkomunikasi dengan pasien. Kerendahan hatinya membuat semua orang terkesan. Meskipun sudah memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni, ia tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar. Malam itu, Budi kembali ke atap rumah sakit. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Emily, Michael, dan beberapa perawat menemaninya. Mereka benar-benar menghormatinya. Budi, mulai sekarang kami akan memperlakukanmu dengan baik. Maafkan kami karena tidak tahu, kata Michael tulus. Budi tersenyum kecil. Senyum tulus pertamanya setelah sekian lama. Tidak apa-apa. Justru saya yang minta maaf karena tidak jujur sejak awal. Angin berdesir, meniup rambutnya. Budi menatap langit dan berbicara dalam hati kepada tunangannya. Terima kasih. Sepertinya aku bisa memulai kembali. Namun, ini belum akhir dari segalanya.
Jessica masih sulit menerima kenyataan, dan cobaan yang lebih besar menantinya. Akankah Budi bisa sepenuhnya mengatasi masa lalunya dan memulai hidup baru? Keesokan paginya, suasana rumah sakit berubah total. Setelah identitas asli Budi terungkap, semua staf medis memandangnya dengan penuh hormat. Status sebagai alumni dokter lintas batas adalah sebuah kehormatan tertinggi. Para perawat menyapanya dengan hormat, dan dokter dari departemen lain menatapnya dengan penuh minat. Hanya Jessica yang berbeda. Semalaman ia tidak bisa tidur. Ia terus teringat betapa kejamnya perlakuannya terhadap Budi, terutama ucapan pelecehan yang menghina itu. Mengatakan hal seperti itu kepada seseorang yang trauma karena kehilangan orang yang dicintai di medan perang adalah hal yang tak tertahankan. Saat ronde pagi, Jessica tidak banyak bicara seperti biasanya. Ia tidak lagi mencari-cari kesalahan saat Budi melaporkan kondisi pasien. Ia justru menunduk, seolah menghindar. Perubahan ini terasa aneh bagi residen lain. Budi menyadari perubahan Jessica tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan tenang. Namun, ada yang berbeda. Ia tidak lagi minder dan berusaha lebih aktif berkomunikasi dengan pasien. Sekitar pukul 10 pagi, seorang pasien istimewa datang. Seorang gadis kecil keturunan Indonesia-Amerika berusia 7 tahun yang jatuh dari perosotan dan kepalanya terbentur. Anak itu sadar tetapi terus menangis, sementara orang tuanya sangat cemas. Michael yang menanganinya kesulitan memeriksa karena anak itu tidak berhenti menangis. Terutama karena ibunya terus mencoba menenangkannya dalam bahasa Indonesia, yang sama sekali tidak dimengerti Michael. Apa ada yang bisa bahasa Indonesia di sini? Tanya Michael frustrasi. Saat itulah Budi mendekat. Boleh saya bantu? Situasi langsung berubah begitu Budi mendekati anak itu. Dengan bahasa Indonesia yang lembut, ia menenangkan anak dan orang tuanya. Tidak apa-apa, Dik. Om dokter akan sembuhkan yang sakit, ya. Jangan takut. Anak itu berhenti menangis mendengar suara hangat Budi. Orang tuanya pun tampak lega. Kehadiran dokter dari negara yang sama memberikan ketenangan yang luar biasa. Budi memeriksa anak itu dengan sangat teliti. Sambil melakukan pemeriksaan neurologis, ia terus berbicara dengan anak itu, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bukan istilah medis yang kaku. Hasilnya, tidak ada cedera otak serius, hanya gegar otak ringan yang memerlukan observasi selama 1 hari. Budi menjelaskan semuanya kepada orang tua dengan detail, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan di rumah. Mereka sangat berterima kasih. Jessica menyaksikan seluruh proses itu. Ia melihat sosok dokter sejati dalam cara Budi memperlakukan pasien dan keluarganya. Bukan hanya hebat dalam keterampilan, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Saat makan siang, Jessica memberanikan diri mendekati Budi. Budi, ada waktu sebentar? Budi mengangkat kepalanya, merasakan ada yang berbeda dari ekspresi Jessica. Ya, ada apa? Dengan tangan gemetar, Jessica mulai bicara. Aku ingin minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Budi terkejut. Ia tidak pernah membayangkan Jessica akan meminta maaf. Semua perkataanku, terutama pelecehan itu, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Suara Jessica bergetar. Setelah tahu kau dari dokter lintas batas, aku sadar betapa bodoh dan piciknya aku. Mengatakan hal seperti itu pada orang yang sedang berduka. Budi mendengarkan dalam diam, merasakan ketulusan dari penyesalan Jessica. Tidak apa-apa, Jessica. Tidak, ini tidak baik-baik saja. Apa yang kulakukan tidak akan pernah bisa dimaafkan. Kau adalah orang yang pantas dihormati. Sementara aku. Mata Jessica berkaca-kaca. Budi berkata dengan lembut, saya juga tidak jujur sejak awal. Saya menyembunyikan masa lalu saya, jadi wajar jika ada kesalahpahaman. Tidak. Itu hakmu. Wajar jika kau ingin menyembunyikan masa lalu yang menyakitkan itu. Tapi aku. Budi berpikir sejenak, lalu berkata, jujur saja, Jessica, pada awalnya sangat berat. Kata-katamu sangat menyakitkan. Tapi, sepertinya itu adalah proses yang kubutuhkan. Itu membantuku untuk menjadi lebih kuat. Kemurahan hati Budi membuat Jessica semakin merasa bersalah. Budi, aku benar-benar minta maaf. Mulai sekarang, aku akan berubah. Aku janji. Budi tersenyum kecil. Terima kasih, Jessica. Niatmu saja sudah cukup. Tiba-tiba, terjadi situasi darurat lain. Seorang pekerja konstruksi jatuh dari ketinggian dan mengalami luka parah, diduga cedera tulang belakang. Kali ini, Jessica yang pertama kali maju. Aku yang tangani. Budi, bisa bantu? Budi mengangguk. Mereka bekerja sama merawat pasien. Jessica dengan rendah hati menerima saran Budi, dan Budi membagikan pengalamannya tanpa ragu. Setelah kondisi pasien stabil, Jessica mengucapkan terima kasih tulus. Tanpamu, pasti akan sangat sulit. Terima kasih. Melihat itu, staf medis lain merasa terharu. Jessica dan Budi telah menjadi rekan sejati. Sore harinya,
Jessica menemui Budi secara pribadi. Budi, aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin menjadi dokter sejati sepertimu. Selama ini aku hanya mengandalkan latar belakangku, karena pamanku adalah kepala departemen. Tapi melihatmu, aku tahu apa itu keahlian sejati. Aku juga ingin bekerja di tempat seperti dokter lintas batas. Bagaimana caranya? Budi terkejut melihat keseriusan Jessica. Itu sangat berat. Berbahaya, dan kau harus merelakan segalanya. Tidak masalah. Aku juga ingin melakukan sesuatu yang berarti. Budi merasakan ketulusan Jessica. Kalau begitu, mari kita bersiap bersama. Saya akan membantumu. Wajah Jessica cerah. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama. Budi menceritakan pengalamannya di dokter lintas batas dan Jessica mendengarkan dengan saksama. Terima kasih, Budi. Berkatmu, aku tahu harus menjadi dokter seperti apa. Budi pun merasa senang. Jessica yang tadinya musuh, kini menjadi rekan sejati. Namun, cobaan yang lebih besar telah menanti. Seminggu berlalu, dan kerjasama Budi dan Jessica menjadi legenda di UGD. Namun, Budi masih memiliki satu hal yang belum bisa ia atasi, masuk ke ruang operasi. Ingatan tentang ruang operasi tempat tunangannya meninggal masih menghantuinya. Suatu sore, seorang pasien darurat datang dengan luka tusuk di perut akibat kecelakaan sepeda motor. Pendarahan hebat, operasi darurat segera diperlukan. Budi melakukan penanganan awal dengan sempurna, tetapi tim bedah masih memerlukan waktu untuk persiapan. Dokter Santoso, bisakah Anda ikut ke ruang operasi untuk membantu? Pinta kepala bedah. Wajah Budi seketika pucat, kata ruang operasi saja sudah membuatnya gemetar. Kenangan hari itu kembali, suara bom, langit-langit yang runtuh, dan sosok tunangannya yang tidak bisa ia selamatkan. Ia menolak dengan canggung, membuat kepala bedah heran. Jessica menyadari ada yang tidak beres. Setelah jam kerja, Budi sendirian di atap. Jessica menyusulnya. Budi, kau tidak apa-apa. Budi ragu sejenak, tetapi ia memutuskan untuk bercerita. Ruang operasi masih membuatku takut. Di sanalah dia meninggal. Dengan berlinang air mata, Budi menceritakan tragedi hari itu. Bom yang menghantam rumah sakit darurat mereka di Suriah. Tunangannya yang tewas di ruang operasi saat mencoba melindungi seorang pasien anak-anak. Sejak itu, setiap kali masuk ruang operasi, ingatan itu kembali, kata Budi dengan suara bergetar. Aku datang ke Amerika berharap bisa memulai lagi, tapi kakiku masih gemetar setiap kali mendekati ruang operasi. Jessica menggenggam tangannya. Budi, kau tidak sendirian, dia pasti ingin kau terus menyelamatkan orang. Lihatlah semua pasien yang telah kau selamatkan. Kau sudah memenuhi harapan terakhirnya. Kata-kata Jessica memberikan sedikit kelegaan. Tiba-tiba, pagar Budi berbunyi. Kebakaran besar, banyak korban dilarikan ke rumah sakit. Mereka bergegas turun. Salah satu korban mengalami luka bakar parah dan memerlukan operasi segera. Namun ahli bedah yang bertugas sedang menangani operasi lain. Dokter Santoso, bisakah Anda yang melakukannya? Usul seorang perawat. Wajah Budi kembali pucat. Ia tahu ia harus melakukannya, tetapi rasa takut itu kembali. Jessica menatapnya. Budi, kau bisa. Aku akan menemanimu di dalam. Dia juga akan bersamamu. Kata-kata Jessica memberinya keberanian. Baiklah, akan kucoba. Saat berjalan menuju ruang operasi, langkah Budi terasa berat. Di depan pintu, tangannya gemetar. Ia berhenti sejenak, mengeluarkan foto tunangannya. Maaf, tunggu sebentar lagi. Kali ini, aku akan benar-benar mencobanya. Ia membuka pintu ruang operasi. Akankah Budi berhasil mengatasi traumanya? Begitu pintu terbuka, seluruh tubuh Budi merinding. Cahaya putih, pasien di meja operasi, suara peralatan medis semuanya membangkitkan kenangan hari itu. Kakinya goyah, napasnya sesak. Suara bom seolah terdengar lagi di kepalanya. Budi, tidak apa-apa. Jessica menopangnya. Aku belum bisa, bisiknya. Tekanan darah pasien turun. Teriak perawat. Budi menatap pasien, seorang pria 40-an yang berjuang antara hidup dan mati. Ia tahu ia harus melakukannya. Saat ia mencoba mengenakan jubah operasi, bayangan jubah operasi tunangannya yang berlumuran darah melintas. Jessica memegangnya erat. Budi, lihat aku. Ini bukan Suriah. Ini tempat yang aman. Aku ada di sini. Suara Jessica menenangkannya. Kalau dia ada di sini, apa yang akan dia katakan? Dia pasti akan menyuruhmu masuk, jawab Jessica. Menyelamatkan pasien, karena itulah tugas seorang dokter. Budi mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengenakan jubah operasi. Tangannya masih gemetar, tetapi hatinya mulai tenang. Operasi dimulai. Awalnya, gerakan Budi kaku. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menemukan kembali ritmenya. Keterampilan yang ia asah di dokter lintas batas kembali, suaranya menjadi lebih percaya diri. Di tengah operasi, terjadi masalah. Pasien mengalami henti jantung. Seketika,
Kenangan saat ia tak berdaya melihat tunangannya mengalami hal yang sama kembali menghantamnya. Tangannya kembali gemetar. Budi, fokus, teriak Jessica. Jessica mengguncang bahunya. Budi, sadar. Pasien ini bisa kau selamatkan. Teriakan Jessica menyadarkannya. Benar. Pasien ini harus kuselamatkan. Ia kembali fokus pada RJP, kali ini tanpa goyah. 3 menit kemudian, jantung pasien kembali berdetak. Budi menghela napas lega. Ia berhasil. Ia sadar bahwa ia tidak lagi dikuasai oleh kenangan masa lalunya. Operasi dilanjutkan. Budi kini telah berubah. Ia fokus sepenuhnya pada pasien di hadapannya. Kerjasamanya dengan Jessica begitu padu. Setelah 4 jam, operasi panjang itu selesai. Budi akhirnya merasa telah mengatasi masa lalunya. Ruang operasi tidak lagi menakutkan. Di luar, keluarga pasien menangis haru. Terima kasih, dokter. Anda telah menyelamatkan ayah kami. Mata Budi juga berkaca-kaca. Untuk momen inilah ia kembali menjadi dokter. Malam itu, di atap rumah sakit, teman-temannya merayakan keberhasilannya. Budi mengeluarkan foto tunangannya untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Berkatmu, aku bisa memulai lagi. Sekarang, aku benar-benar bisa menyelamatkan banyak orang. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan foto itu, seolah menjawabnya. 3 bulan kemudian, Budi dan Jessica bersama-sama mengajukan aplikasi ke dokter lintas batas. Jessica telah memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi menjadi dokter sejati seperti Budi. Di hari terakhir Budi, seluruh staf UGD mengantarnya. Ia telah terlahir kembali di tempat ini. Aku akan pergi untuk menyelamatkan lebih banyak orang, gumamnya sambil menatap langit. Sinar matahari yang menembus awan tampak seperti senyuman tunangannya. 6 bulan kemudian, di sebuah desa kecil di Afrika, Budi dan Jessica bekerja berdampingan. Suatu malam, sambil menatap bintang, Jessica bertanya, "Apa kau menyesal?" Budi tersenyum. Sama sekali tidak. Inilah yang harus kulakukan. Dia pasti bangga padamu, ya? Aku yakin. Saat itu, panggilan darurat datang. Mereka bangkit dan berlari menyambut pasien. Langkah Budi mantap, tanpa rasa takut lagi. Ucapan menghina Jessica dulu, coba saja selamatkan aku. Akan kubiarkan kau menghamiliku, kini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Budi, sebagai dokter sejati, kini benar-benar menyelamatkan banyak nyawa. Dan dalam prosesnya, ia menemukan cinta sejati dan persahabatan. Kisah yang dimulai dengan prasangka dan diskriminasi telah berubah menjadi pesan harapan dan keberanian. Kisah Budi telah usai, tetapi kehidupan sejatinya baru saja dimulai. Di dalam hatinya, pesan terakhir tunangannya akan selalu hidup. Jangan menyerah menjadi dokter. Selamatkan lebih banyak orang. Dan Budi akan terus menepati janji itu.